A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka taklim pengajian setiap malam Kamis. Ada pengajian fikih al-manhaji yang insyaallah pembahasan kita sudah masih dalam pembahasan wudu. Tapi karena mengingat kita lihat tadi di kalender 33 hari lagi tarwiyah, nanti lebih kurang sebulan lagi kita akan memasuki memasuki sebuah ibadah yang besar, yaitu ibadah al-udhiyah, ibadah kurban. Ibadah kurban ini perlu kita maklumi bersama, ini bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ini adalah ibadah setahun sekali. Ini harus kita camkan. Jangan nanti ada kurban tahun ko, enggak, ambolah. Apabila tu 10 tahun yang lalu, alah. Kalau memang begitu, bilang aja saya sudah korban. Siapa? Nabi yang sudah mengkorban. Karena Nabi dulu pernah berkorban, ini korbanku dan korban umatku. Berarti umat Nabi kan awak kan? Berarti sudah dikorbankan oleh Nabi, bilang aja begitu. Itu kalau memang seumur hidup sekali. Tapi bukan. Ibadah kurban itu adalah ibadah setahun sekali. Setahun sekali selama kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Ada rezeki yang Allah berikan, jadi kita diminta kurban. Diminta sedikit oleh Allah kelebihan dari rezeki kita yang saban hari Allah nafkahkan, ya infakkan. Kenapa? Karena rezeki yang kita punya ini adalah rezeki daripada Allah. Walaupun ikhtiar kita betul, kita ikhtiar. Setiap hari kita ke laut, setiap hari kita ke sawah, setiap hari kita ke kantor. Itu ikhtiar. Tapi rezeki itu yang utama, yang sebenarnya adalah Allah yang berikan. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiq, keluarkan sedikit infakmu, mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi kan jelas bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Mimma razaqnakum, dari apa yang aku berikan kepada kalian. Maka diminta oleh Allah. Kalau zakat itu kan hanya 2,5%.
yang wajib kan 2,5%, sedikit sekali 2,5%. Kalau zakat fitrah berapa tuh? Hanya 1 mud. 1 mud berapa? 6,8 on atau 7 on kita genapkan. Makanya di Idul Fitri itu kan ketika dalam Ramadan kita diminta hanya berapa? Hanya 1 mud. 1 mud ke 1 mud. 1 mud itu ya 6,8 on. 7 on. Ya? Ya, betul. Bukan, salah. Mud itu yang dikeluarkan untuk ini. Maaf. Diminta berapa? 2,8 kilo kan? 2,8 kilo. Maaf. Yang 1 mud itu yang kita keluarkan untuk membayar fidyah. 1 mud. 1 mud 6,8 on. 1 mud ya 7 on. Berapa hari? Kan sedikit sekali. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau bayar fidyah ya di anjurannya memang pakai makanan pokok, bukan beras, makanan pokok. Nah, kalau kita makanan pokoknya beras berarti beras. Kenapa? Lebih murah, lebih tidak menyusahkan. Kalau zakat 2,8 kilogram. Kan kita genapkan 3 kilo lah. Nah, hadirin sidang jamaah, pada Idul Adha diminta untuk apa? Untuk memotong sembelihan hewan kurban yang berupa boleh kambing, boleh kerbau, boleh sapi, atau boleh biri-biri. Mana yang ada kelonggaran dari kita? Diperbolehkan untuk 7 orang itu memotong sapi atau unta. Sapi ataupun unta kurban. Nah, hadirin sidang jamaah, maka lahirlah sebuah hadis yang mengatakan tentang keistimewaan orang berkurban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma amila ibnu Adam fi yaumin nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemuliaan, tidak ada yang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar. Kapan hari nahar? 10, 11, 12, 13. Itu hari nahar. 10, 11, 12, 13. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu melainkan memotong hewan kurban. Walaupun ada misalnya orang ingin menyumbang ke Masjid Baitul Qudus 2.500.000 uang senilai 2.500.000 yang sama dengan kurban, itu masih Allah cintai orang berkurban. Atau lebih daripada 2.500.000, 10 juta, 100 juta, 1 miliar dia sumbangkan ke Masjid Baitul Qudus pada tanggal 10, 11, 12, 13, itu lebih mulia, lebih Allah cintai orang yang memotong hewan kurban. Jadi nggak ada kemuliaan, nggak ada yang paling Allah cintai pada hari tanggal 10, 11, 12, 13 melainkan ihraqid dam. Ihraqid dam itu menumpahkan darah kalau maknanya. Nah, maksud menumpahkan darah itu adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa? Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena nanti pada hari kiamat binatang yang kita korbankan itu setiap tahun, dari tahun berapa kita kurban sah? Dari masa balik lah hitungannya. Makanya seandainya dia ada yang berkurban untuk anak-anak ketika anak-anak dia berkurban, walaupun sah kurbannya, tapi itu belum mengurangi beban dia untuk berkurban ketika dia balik.
Artinya apa? Kalau dia nanti ketika selepas balik dia mampu, maka dia itu belum mengurangi, belum menutupi sunnah muakkadnya. Artinya apa? Diminta kurban lagi. Oh, saya sudah kurban. Waktu kapan? Waktu saya umur 10 tahun, kelas 6 SD. Siapa yang kurbankan? Orang tua saya. Ketika itu saya belum balik. Itu belum menutupi kewajiban dia untuk berkurban. Kenapa? Karena dia berkurban sebelum balik. Maka hitungannya misalnya kita berkurban semenjak umur 20 tahun. Dihitunglah sampai umur berapa kita, sampai wafat kita, sampai meninggal kita, katakanlah meninggal kita umur 70 tahun. Berarti 50 tahun, 50 ekor kurban datang menghadap Allah untuk memberikan syafaat. Yang pada hari itu tidak ada syafaat melainkan syafaat yang diizinkan oleh Allah. Dan salah satu syafaat itu adalah hewan yang kita kurbankan dengan ikhlas. Dan disifatkan di dalam hadis ini ketika mereka datang itu lengkap biquruniha, dan lengkap dengan tanduknya, wa asy'ariha biquruni wa asy'ariha wa adlafiha wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya. Jadi seakan-akan Allah menggambarkan lengkap, semua, enggak ada yang kurang sedikit pun. Dia datang menghadap Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Makanya mungkin dari situ hewan kurban itu tidak boleh diupahkan. Daging kurban itu tidak boleh diupahkan. Lungke ini enggak boleh diupahkan. Memang kita di daerah kita kuruniha itu tanduknya itu mungkin enggak manfaat. Di Kalimantan itu manfaat. Enggak tahu mereka buat apa. Maka itu diperebutkan. Makanya mereka juga tetap dipotong. Kita mungkin enggak ada kita ambil manfaat. Tapi di tempat mereka kulitnya yang enggak diambil manfaat. Jadi mereka begitukan saja. Jadi enggak ada. Kalau kita kulit ada manfaat enggak? Boleh manfaat. Makanya enggak boleh dijual itu daging. Kulitnya. Dari 4 mazhab, satu mazhab yang membolehkan menjual, itu kalau mazhab Hanafi. Dengan syarat, tapi silakan jual. Tapi dengan satu syarat apa? Dengan satu syarat, uang dari hasil penjualan daging itu diperuntukkan untuk fakir miskin, bukan untuk penitia. Nanti penitiannya gimana? Rukuk anak lama, pakai pengok nyanjung, anjir. Kalau operasional, boleh. Oh, kita ambil uang tu sumbang untuk masjid. Kenapa? Karena asli masjid perlu tambahan. Enggak boleh. Ya. Tapi kalau untuk fakir miskin itu boleh enggak? Boleh. Fakir miskin yang mana? Yang fakir miskin yang kira-kira ketika kita berikan daging, dia bingung mau buat apa. Ini daging sudah ada. Gimana cara ada pakai? Bumbu hana. Capli hana. Tomat hana, bawang hana. Kadang-kadang dah. Di situ timbul pendapat Imam Hanafi, boleh silakan. Tapi saya dengar di sini memang ada dari operasional lah. Ini bagus sekali tu. Bagus sekali, Pak. Kenapa? Karena orang itu enggak sama dengan kita. Ada orang memang dia enggak sanggup dia beli. Bumbunya enggak ada. Dia hanya terima pakai aja, hanya masak-masak. Akhirnya buruk-buruk daging. Rupanya memang enggak ada dengan apa mau dibuat. Enggak ada apa-apa. Maka syukur alhamdulillah kalau di masjid kita sediakan uang dari uang. Ingat, tapi dari uang operasional. Operasional kita berikan kepada mereka. Oh, bersyukur sekali mereka. Nah, ekor juga potong.
Apalagi setelah ekor ini potong? Lidah, potong lidah. Baik tema yang lidah home yang nyatai mumci. Yang nyatai mumci garu-garu ya ajalah. Yang jatah mendum yang kunyan lidahnya adalah milik Imam Cik, terserah Imam Cik dia. Ada. Potong bagi. Ekor yang menurut sejarah itu enak sekali kalau kita sup. Di tempat saya, di tempat kami, Pak, di tanda bagaimana biar kau pakainya ada tengkubulan. Ya Allah ya Rabbi, enggak ada. Kadang-kadang disitulah orang fakir miskin merasakan bagaimana nikmatnya memakan sup buntut. Karena siwatenya, tapi kadang mungkin ada bagi mengharapkan misalnya yang mengharapkan mudah-mudahan ada apa namanya buntut, ada ekor, apa untuk disup. Rupanya hana yang terima tuling tok. Makanya kita Pak si pekorban, bukan nggak boleh. Kita ada hak sepertiga kita untuk si pekorban ada hak. Tapi baiklah pantuk kena biasa ya tu kabinah juga. Ya itu asalnya nanya. Macam citnya. Penyakit Nabi Pak, Nabi itu kan tiap tahun beliau berkorban. Tahun ke-10 kurban beliau, tahu Pak kurban beliau 100 ekor unta. Tutuh buh unta. 1 ekor unta. Ketika kami haji tahun 2023 saya ada dengan beberapa kawan tu menyembelih unta. Satu orang kami kumpul 700 rial. Berarti 700 rial kalikan kalau sekarang 5 700 rial tu 700 kali 7 berarti 4.900. 4.900 rial sekarang 1 rial 5.000 Pak. Sekarang berarti ada berapa puluh juta, 50 juta sekitar ya sekitar 30 juta 40 juta kalikan 100 paduk mah 50 juta kalikan tutuh boh paduk 3 miliar 3 miliar boleh kurban tahun 10. Itu Nabi. Kita sudah 1 lembu bagi 7 lagi. Nyanjak kena tanda yang itu katanya menjib itu kurang betul. Mungkin di situlah kadang-kadang yang membuat kita masuk surga. Bukan enggak boleh 1/3, tapi biarlah ada memang bukan penitia, relawan. Biar bukan penitia. Jika ada kepenitiannya, jika laulnya ada honor. Tapi bilang begah relawan. Karena kita kalau sudah ada nama dalam SK, yang karena terbayang. Yang padu bertemu kali ini. Yang padu bertemu kali. Yang ada itu relawan. Operasional silakan dipakai, enggak masalah. Yang ada itu adalah relawan. Enggak ada namanya panitia. Nabi saja menyembelih sendiri, beliau bagi sendiri. Nah, jadi kalau bisa kita boleh sepertiga kita memang hak sepertiga. Tapi biarlah nanti ada para relawan yang sudah membagikan. Memang diberikan untuk kita, nggak akan hilang. Nah, maka jangan senang-senang. Kalau bisa inilah mungkin waktu kita untuk berkorban. Biarlah mereka yang membagikan. Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi quruniya wa ashrani wa adlafiha datang semua. Fa inna dama la yaqa minal ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah ketika kita sembelih, ketika itu jatuh ke tanah, darah ketika pas kita sembelih dia akan muncrat. Kata Rasulullah,
Fa inna dama, darah yang jatuh ke tanah itu berapa detik kira-kira? 0,0 berapa detik. Kata Rasulullah, sebelum darah yang muncrat itu jatuh ke tanah, pahalamu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambut pahala. Makanya kata Rasulullah di ujung hadis, fatibu biha nafsan. Bersemangatlah kalian dalam berkorban. Kata Rasulullah, bersemangatlah kita dalam berkorban. Nah, karena memang kurban Idul Adha dengan Idul Fitri itu beda. Idul Adha itu kita membagi-bagikan kurban, kita membagi-bagikan daging untuk semua. Jadi bukan untuk fakir miskin saja, untuk semua, untuk tetangga. Si pekurban misalnya nanti dia untuk sepertiga untuk tetangganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dia. Misalnya dia ingin bagi, silakan, boleh, nggak masalah. Sampaikan nanti kepada, oh saya Pak mau bagi sini, silakan, boleh. Oh teman ingin serahkan kepada si relawan, silakan serahkan. Kenapa? Itu lebih adil kerasa. Kenapa? Karena kita kan penitia atau relawan itu sudah ada data ke rumah si fulan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada data, kadang si double nanti adu-adu boh, ada lebo. Yang TJP etak, tinjau etak, kayak tumpuk-tumpuk lagi kita. Kan sayang. Maka hadirin sedang jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan kurban ini. Ini masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu kita untuk berkurban. Kan sekitar 30 hari lagi nih. Makanya jangan nanti bang kurban. Anak pengen. Anak mampu lah, makanya mampu itu didefinisikan oleh para imam mazhab. Kalau Imam Malik mampu seseorang yang sudah memiliki harta 200 dirham, maka itu dikatakan mampu dia. Makanya dalam mazhab Hanafi itu wajib. Hanafi itu wajib kurban, wajib, enggak ada. Makanya rata-rata orang hidup di dalam mazhab Hanafi, khususnya di Mesir ada, di Tunis, itu banyak mereka kurban. Mahasiswa kayak kami ini hanya cukup kulkah untuk terima kurban, Pak. Karena saking banyaknya orang yang kasih. Karena kan tetangga di sana itu di atas, di bawah, samping. Karena rumahnya rumah apartemen, Pak. Yang atas juga kasih, yang satu lantai juga kasih, yang di bawah juga kasih. Tahu orang mahasiswa itu orang nggak pernah makan daging, Pak. Mungkin beda mahasiswa sekarang, ada mahasiswa. Tapi kalau betul mahasiswa seperti dulu masa kami itu, memang ada bulan-bulan tertentu dengan ada uangnya. Karena nggak sebesar beasiswa sekarang. Ya. Jadi hari raya kurban itu penuh lukas. Kenapa? Banyak orang yang berkurban. Nah, jadi mampu dalam mazhab Hanafi apabila seseorang sudah memiliki uang sekitar 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Nah, itu makanya takaran dalam Imam Hanafi. Nah, kalau takaran dalam Imam Malik mampunya apabila seseorang sudah beli sudah beli hewan kurban, setelah itu dia nggak hidup mudarat, Pak. Misalnya harga kambing 3 juta. Setelah beli 3 juta, dia bisa hidup setelah itu, bisa makan. Ada uang masih, nggak hidup mudarat. Artinya bukan berarti setelah beli hewan kurban, kemudian minta-minta dia di jalan. Nah, itu nggak mampu. Tapi ini setelah dia beli hewan kurban 3 juta, bisa hidup dia. Bisa hidup dia dan juga bisa hidup untuk di bawah tanggungan dia, istri, anak, ayah dan sebagainya. Itu mazhab Imam Malik dan Hambali. Makanya mereka sepakat mengatakan apa? Walau istata'a ayyastadil istadad. Artinya apa? Seandainya mereka pada bulan itu nggak ada uang, tapi bulan depan ada uang, boleh dia berhutang. Saking dahsyatnya
pahala kurban. Artinya dibolehkan kita berhutang, Pak. Sedangkan kamu berhutang enggak boleh. Artinya berhutang kalau ada niat enggak ingin bayar, itu dilaknat oleh Allah. Saya misalnya rencana hutang sama Bang Nazli, Ustaz Nazli. Dalam niat saya, udah bayi awaknya cukup gaya ni. Pinjaman itu hanya bahasa saja, hutang itu hanya bahasa saja. Tapi saya niat enggak ada rencana bayar, enggak ada rencana. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ini, dalam masalah kurban diperbolehkan berhutang. Tapi dengan syarat bulan depan atau kapanlah sesuai perjanjian. Datang saya ke penitia kurban saya. Siapa penitia kurban saya? Oh, Imam Cik tolong nak takut tak kami yang lemah. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti tahun depan saya. Dipegang Imam Cik. Je tu. Nah, betul tak? Oh, bayarnya nanti tahun 2028. Ini pegang Imam Cik nanti je. Tapi ni mesti rumah dah pekat 2028 tak dah. Kai Idul Adha yang kedua. Jadi intinya apa? Itu kesepakatan. Kesepakatan seserah. Artinya intinya boleh berhutang tapi harus ada gambaran uang bulan depan. Misalnya gaji tahun ini, gaji bulan ini habis kau kredit tadi. Gaji bulan. Ternyata bulan depan ada gaji 13. Gaji 13 enggak ada kena potongan kredit. Sudah ada gambar dia. Oh, itu boleh. Ada gaji 13 nanti. Atau gaji 14 lah. Nah, kadang gaji 12, kadang gaji 12. Mana? Itu boleh. Silakan. Maka dalam pendapat ini mampu dalam mazhab Maliki dan Hambali begitu. Sudah beli hewan kurban, enggak hidup dalam mudarat. Lalu bagaimana mampu dalam mazhab Imam Syafi'i? Kalau mampu dalam mazhab Imam Syafi'i, milkan zaidan. Ada uang lebih. Misalnya gini. Setelah kita beli hewan kurban 3 juta, ternyata ada uang lebih, katakanlah 500.000. Yang 500.000 itu cukup untuk kita hidup pada tanggal 10, 11, 12, 13. Ada uang. Untuk dan uang itu mencukupi kita untuk makan kita, anak kita, ataupun orang yang di bawah tanggungan kita pada tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya yaumul nahar, hari tasyrik. Maka itu sudah dikatakan mampu. Yang dalam mazhab Syafi'i. Makanya Syafi'i tegas dalam masalah kurban. Walaupun mereka itu sunnah muakkad, tapi tegas. Tegas dalam artian itulah dia. Jadi baik pegang-pegang mantap mampu, Allah hana mampu. Tapi penan HP lagak je. HP lagak je, laptop lagak je. Motor gantau ban itu, gantau cek tau. Batai-batai yang telah aku pun hana mampu. Itu patokan, maka itu perlu kita jadikan sebagai patokan mampunya. Maka silakan kembali pada diri kita, kira-kira mampuhan. Kadang najib, Ustaz, kamu pentrihun Ustaz. Cuma pennya habis kau kredit, titip belum kau kredit. Bukannya kamu titip belum terima 500 habis. Mahal peng dia, berkahwin anak, putunan anak, putunan cucu ni. Habis dia pakai kena. Jadi titip belum mau tu habis. Makin baik mampu lah. Artinya anak mampu. Makanya takarannya kembalikan kepada kita. Dia pegang hana mampu. Kembalikan. Yang tahu itu kita dan Allah. Walaupun kadang kita lihat orang lain. Hana mungkin lah bapak yang hana mampu. Pernah buah tidur tak ada. Bukan tidur apa namanya. Remon tu cukup le. Dia mumci. Remon le tak. Mungkin hana mampu. Mungkin ada kekubun tu. Hanya bak ke tanya cik cara ni ada kala tagok ni. Pada igotnya cukup buat mudah. Bayu kuliah ada, bayunya habis kenal mandu. Ya kan? Cuma kan pandangan orang tu kita memang suka memandang orang lain. Memandang diri kita enggak suka. Kemudian kadang-kadang nak hitung gaji kau. Yang sebab yang gaji pokok mudah 60 juta. Tambah remon berarti 60 juta, 8 juta.
Yang kalau belum jak ceramah kena ceramah ke dia mesti. Kan? Yang pulang tu kena nak SPPD dia. Kita pegah juga 30 juta. Gaji kok dah hitung dia. Apa urusan dengan kita? Tapi itulah memang kita. Nah, maka kembalikan kepada kita. Nah, dalam Imam Syafi'i ada dua sunnah lagi, Pak. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Apa itu sunnah ain? Sunnah ain contohnya begini. Dalam satu keluarga, suami mampu, istri mampu. Suami PNS, istri juga PNS. Dan mampu. Napeng lah, lagi ada pegang no. Maka itu dikenakan sunnah ain. Suami sunnah maka dianjurkan kurban, istri juga dianjurkan kurban. Makanya namanya sunnah ain. Kemudian ada sunnah kifayah. Tahun ini rupanya istri hana, itulah tadi keperluan gajinya tuh sudah terpakai. Sudah terpakai, yang ada cuma suami. Berarti suami yang mampu pada bulan itu. Maka itu dinamakan sunnah kifayah. Nama bahasanya apa? Kafa anil jami'. Satu orang mencukupi untuk yang lainnya. Satu orang mencukupi untuk lainnya. Artinya apa? Dia berkorban atas nama dia dan atas nama keluarganya. Kan? Boleh. Boleh satu, boleh. Itulah dengan syarat yang bagian tadi. Atau suami enggak mampu. Istri PNS. Suami wira swasta. Wira swasta ayo. Atau katakanlah yang enggak mampu lah dengan suaminya. Suami wira swasta, toki upanya toki rawit. Wira swasta aja kan? Kan swasta aja kan? Nah, oke, katakanlah suami enggak mampu, istri mampu. Berarti satu orang yang berkorban untuk keluarganya. Namanya sunnah kifayah. Makanya kurban ini tahunan, bukan seumur hidup. Selama dia diberikan rezeki, kurbanlah. Berapa lah Bu? Kalau misalnya dari hari raya Idul Adha sampai Idul Adha ke depan, kita sudah nabung. Kita nabung 10.000, 10.000 sampai juga. Sampai juga. Nah, kalau memang orang yang kuat niatnya, orang kuat niatnya, insya Allah dia akan bisa berkorban. Tapi ini memang hananit. Kadang-kadang maaf cakap, ada misalnya penitia masjid mengumumkan jumlah korban ini bengih. Ini hanya tapi diumumkan. Padahal itu adalah motivasi. Beruntung ada yang umumkan. Alhamdulillah sampai hari ini di masjid kita sudah ada 10 kurban, 20 orang berkurban, 20 kurban, 20 binatang yang akan kita kurbankan. Itu motivasi untuk yang lain, mengingatkan jangan sampai terlewatkan. Dalam satu hadis apa dicela oleh Rasulullah, orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallana. Jangan kau dekati tempat sujud kami, kata Rasulullah. Jangan kau dekati tempat sujud kami. Padahal tempat sujud itu salah kan? Kita dianjurkan untuk salat, tapi pada waktu itu kita tidak boleh dianjurkan. Ini betul. Seakan-akan Nabi mengatakan, "Falaisa minni." Kau bukan daripada saya. Kau bukan bagian daripada umatku. Ini berarti kan dahsyat sekali pahala kurban. Maka dahsyat sekali pahala kurban. Maka berkorbanlah, Pak. Seandainya kita mampu, jangan ditahan. Itu Allah minta itu setahun sekali. Setahun sekali Allah minta. Bahkan sepakat 4 mazhab mengatakan apa? Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh bagi seseorang yang apabila dia mampu tapi dia mau berkorban, makruh, Pak. Makruh yang diulang-ulang. Maka janganlah kita menjadi orang yang memakruhkan. Jadi itu sekilas tentang mukaddimah kurban. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita baca matan kitabnya. Ada pertanyaan kira-kira? Ayah Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mic. Nggak ada dengar. Ya. 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 Baik. Ini kebiasaan kita. Jika dalam kita mulai kerja, temata juga boleh lah. Boleh enggak? Boleh dengan syarat pemiliknya. Misalnya siapa? Itu punya siapa? Itu kepala kami yang 7 orang, Ustaz. Kami sepakat kepala korban kami silahkan dimasak. Tapi ingat, inilah yang saya katakan tadi. Hak si pekorban itu adalah sepertiga. Makanya nanti kalau bisa janganlah terima sepertiga lagi. Kenapa? Karena sudah berkurang di kepala. Makanya beli lihat aja orang. Kira-kira sepertiga berbuah tumpuk ni. Oh mesti 10 buah tumpuk begitu sepertiganya kan? Jadi misalnya 10 buah tumpuk. Ya, jangan sampai 10 tumpuk lagi. Untuk apa? Untuk ihtiyat kita. Itu silakan. Yang enggak boleh bagaimana? Yang enggak boleh anak pun tacuk juga. Anak enggak ada kita minta izin. Kita yang boleh tahu. Yang diberikan. Itu kepala siapa? Kepala kelompok mana? Kepala kelompok mana itu? Anak pun dah ambil anak mentalahnya. Awaknya jika diberi izin, itu yang enggak boleh. Ini misalnya kita hadir semua, si pekorban hadir semua. Silakan berarti kepala kelompok 1, kepala kelompok 2 itu kita masak misalnya. Setuju? Enggak ada masalah. Yang penting ada izin daripada si pekorban. Dan sama-sama tanamkan. Baik teman ada lidah ni jangan juga deh. Baik tempe penan panggang lah. Kalau begitu enggak masalah. Kalau misalnya ada izin lah. Ada izin. Yang menjadi masalah sekarang enggak ada izin. Enggak saya langsung masak aja. Dia kamu gandu Nyonte kipan menyehanat dia, kipan takohnya. Hana manga. Nabi itu yang beliau ambil apa itu? Hati kalau enggak salah. Hati beliau itu yang beliau buka puasa dengan hati korban. Itu yang beliau makan sebelum untuk memulai walaupun beliau sudah menyembelih karena Nabi itu selesai beliau salat karena memang rumahnya dekat, beliau ganti baju wanha langsung beliau berkurban, langsung memotong hewan kurban. Jadi begitu. Kalau memang ada izin enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah enggak ada izin. Kepala siapa yang kita potong? Kepala kurban siapa yang kita potong? Tapi ya Pak. Ini bagaimana penyampaian tadi? Kalau mampu kedua-duanya itu boleh berkurban. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang masalah sepertiganya itu. Karena kebanyakan orang sepertiga itu walaupun tadi 2 dia berkurban, tetap dia sepertiga, suami sepertiga, istri sepertiga. Si suami mendapatkan sepertiga. Misalnya dia kan 2 orang. 2 orang berarti dia suami sepertiga, istri sepertiga dapat. Makanya ada sebagian Pak yang terperlihat dalam batinan nyo terperlihat suami mentang kamu cok. Pakat nyanyi kat kamu. sepertiga itu hidup karena suami istri hidup 1, 2. Sepertiga untuk suami, sepertiga untuk istri. Kan 7 orang. Saya 7 orang satu kerbau. Nah silakan dibagi itu. 7 orang itu enggak ada masalah. Misalnya ini suami, ini istri, kemudian ini orang lain. Dia berhak mendapatkan sepertiga, dia berhak mendapatkan sepertiga. Ini intinya dalam satu kurban itu, satu orang pekorban dapatnya sepertiga paling banyaknya. Berarti kalau ada 2 orang dia berarti berapa?
Sepertiga tambah sepertiga berapa? Karena hak itu hak si pekurban satu orang sepertiga dapatnya. Dan itu pun digolongkan lagi sepertiga untuk dia, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga. Oh, tetangga saya rupanya kurban juga. Dibilang nggak usah, oh dibagi ke depan, nggak ada masalah. Yang penting jangan lebih dari sepertiga. Itu taksiran maksimalnya, bukan minimalnya, maksimalnya. Yang jangan kita si pekurban kita tanda, kita ini nggak usah lah dulu. Kalau mau yang model kayak gitu, kurban sendiri saja, ataupun nggak usah kurban. Sembelih aja nanti di luar kurban, nah sembelih makanlah, mau atur kayak mana atur. Di Mekah, di orang yang kurban di Mekah, itu sedikit pun nggak ada yang ambil. Walaupun kayak pegang, nanti ambil ya, tapi nggak ada juga yang ambil. Nah, cuma kita di sini ya karena mungkin rame-rame, nggak ada masalah. Makanya diperbolehkan sepertiga, Pak. Yang jangan lebih daripada sepertiga. Ada lagi? Operasional. Ini juga perlu diingat. Operasional, misalnya gini. Katakanlah misalnya kurban binat sapi itu harganya 18 juta. Ya kan? Sudah lihatnya 18 juta. Kalau misalnya kita sudah musyawarah, satu orang itu operasionalnya misalnya 1 juta. Berarti kita kumpulkan, biasa di sini berapa kumpulnya? 3 juta. 2 juta. Itu dengan operasional atau enggak di luar operasional? Hah? 3 juta untuk kurban, 200 untuk operasional. Silakan dipakai 200 dulu. Yang 2 juta aja, masalah harga nanti. Ingat, ini uang orang. Nah, yang kita kumpulkan 3 juta di luar operasional kan? 3 juta. Pas misalnya tiba-tiba kita mendapatkan 18 juta. Agak kan ada lebih berapa? 3 juta lebih kan? Silahkan sampaikan kepada jamaah, kepada si pekurban, ini ada uang lebih 3 juta. Kalau misalnya operasional cukup dengan 200 tadi, nggak ada masalah. Tapi seandainya karena nggak cukup, maka sampaikan kepada nanti si pekurban, ini sekian. Tapi mungkin kita nggak cukup dengan 200 kurban. Apakah uang ini boleh untuk kita gunakan untuk operasional? Karena ada satu tempat anak lujuk lah jutanya mana? Di sini nggak ada. Jadi ngempengnya murah mahal. Sehingga ada yang tanya, kok bisa dapat lembu murah sekali 15 juta? Upaji lembu inong. Lembu inong boleh nggak? Boleh. Cuma lembu perempuan itu ada semacam kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Pastikan dia tidak dalam keadaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena itu juga jangan ambil teman. Rupanya dengan mengandung. Sedang mengandung kita beli sapinya. Makanya diutamakan untuk kita cari sapi jantan. Ya. Nah, jadi itu dia. Maka berbaik-baiklah. Operasional sampai urunya intan pun dihitung. Misalnya orang antar, orang kos minyaknya perlu hitung. Biar sampai itu punya nyek-nyek ni. Ini mau lebih je. Betul-betul harus kita pastikan. Misalnya dia mengantar jauh misalnya. Dan perlu beli minyak. Misalnya sampai siang, dia katakannya perlu belum. Dari mana uang itu? Operasional. Takkan baik sampai ada uang nyoke ke orang. Nyok daging ke dua buah plastik. Nya hana makan.
Kenapa? Enggak boleh diupah. Jangan sampai terupah. Ini karena saya sudah capek, maka hak saya itu 3 lebo tumpuk. Anak ceritanya nggak ada cerita. Berarti itu sudah hitungannya apa? Hitungannya sudah upah. Sedangkan kita nggak boleh mengupah dengan daging, maka upahlah dengan uang operasional tadi. Padu mentang dia keluarkan. Kenapa? Untuk kesyariatan kurban kita. Ya, yang paling penting nanti. Nah, makanya dihitung nanti, misalnya ada rapat kita. Oh itu, ini kurban. Sampai plastik. Plastik itu juga kita hitung. Siapa yang bayar? Orang si pekurban. Jadi jangan bebankan nanti pada kulit nanti. Karena ada satu tempat di sana rupanya kulitnya dijual. Habis dijual, uang itu dijadikan sebagai uang operasional. Uang beli plastik pakai kulit, uang beli nasi pakai kulit. Nggak bisa, nggak boleh kita menjual. Secara hukum nggak boleh kita jual. Tapi walaupun ada satu pendapat yang mengatakan boleh, tapi uang itu diperuntukkan bukan untuk operasional. Dan juga bukan untuk simpanan tahun depan, nanti nggak ada simpanan tahun depan. Nah, jadi diselesaikan untuk kita berikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan untuk membeli bekal bumbu dan sebagainya. Oh, oke. Ada lagi kira-kira? Ya Bu. Oke. Nah, jadi kan ibu sudah memberikan kepala saya. Dalam 7 orang itu sudah sepakat. Kepala kami sumbangkan untuk masak bersama dan makan bersama misalnya. Maka nanti si pekurban janganlah diambil sepertiga penuh lagi. Kenapa? Karena hak dia itu sudah digunakan untuk masak, kita makan bersama-sama. Makanya misalnya gini sajalah. Kalau sepertiga itu kira-kira berapa tumpuk? Pukul 10 apa, pukul 15 apa, padu 10, 7. Berarti 7, kurangilah kira-kira berapa? Apa 5 tumpuk saja kita ambil. Kenapa? Karena kita tadi sudah menginfakkan bagian daripada kepala kita. Nah itu lebih amannya. Namun ada juga lebih aman lagi. Bagaimana lebih aman lagi? Tidak usah diganggu tuh. Kepala tetap potong, tutup. Jalur bagaimana untuk kita makan? Beli. Karena ada uang operasional tuh. Beli. Kuyak belau daging gede bertempat 4. Coba beli daging di sana, kemudian masak di sini. Itu sama sekali nggak ada sikit pun orang sultan. Nyana sultan lah. Tapi punya lagi mudah kadang-kadang yang ulet tuh, ulet tu dibeli. Nah ini misalnya kalau nggak ada musyawarah, makanya si pekurban itu musyawarah semuanya. Kadang saya nggak ada juga, saya mau kepala yang punya saya itu dipotong semua, dibagikan semua. Nggak mau saya untuk kita makan, misalnya. Makanya cara titik amannya apa? Ambil uang profesional, beli nasi di luar, beli daging di luar, masak. Ini lebih aman. Orang pun nggak ada kepikiran. Tapi kadang-kadang ada juga, udah blogger, memang ada di sini. Tinggal kita minta aja pada korban hak dia. Hak dia kayak mana? Apa boleh misalnya dari 7 orang tuh, kira-kira kan ada misalnya. Ini kepala kita, ini kita daging, untuk sebagian daging kita masak aja di sini. Nggak masalah. Nah, yang penting izin tadi Bu. Walaupun ada orang mengatakan kurban itu kan sunnah, betul sunnah, tapi sunnah itu betul-betul berlaku sesuai pensyariatan. Maka jangan dianggap enteng sunnah. Dan ini pun sunnah yang dianjurkan. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu depan nanti kita baca matan kitabnya tentang kurban. Bagaimana pensyariatannya, dan mudah-mudahan ya kalau memang bisa relawan atau panitia hadir, mari kita diskusi bersama. Bukan ingin maksud saya mengajarkan, tapi diskusi kita di mana yang kurang kita sempurnakan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.